Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Kekecewaan Justin Haber dan harapan timnas Indonesia U23 menata playoff setelah kegagalan di Piala Asia U23 2024. Ketegasan dan harapan Sintayong pasca kegagalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Harus bangga, ini langkah awal prestasi. Erick Thohir respon kekalahan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Penyebab kegagalan menuju Olimpiade, menggali 5 alasan keguguran mimpi timnas Indonesia U23. Nomor 1, menyayat hati. Kekecewaan Justin Haber dan harapan timnas Indonesia U23 menata playoff setelah kegagalan di Piala Asia U23 2024. Abdullah bin Nasir bin Khalifah Stadium menjadi saksi kekecewaan yang mendalam bagi Justin Haber dan timnas Indonesia U23. Meski berjuang tanpa kenal lelah, keberhasilan mencetak gol dan mempertahankan keunggulan selama 120 menit terasa seperti angan yang tak tercapai. Saat Ivar Jenner membuka jalan untuk meraih juara ketiga Piala Asia U23 2024, harapan pun mekar. Namun Irak dengan dingin membalikkan keadaan melalui 2 gol dari Zayed Tahsin dan Ali Jassim, merampas tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kekecewaan terasa mendalam bagi Haber yang merasakan getirnya kegagalan di momen krusial. Berjuang hingga akhir, kami harus mencetak gol yang tidak dapat kami pertahankan selama 120 menit. Itu mustahil, ungkap Haber melalui Instagram pribadinya. Meskipun demikian, prestasi gemilang telah terukir bagi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Garuda Muda menyamai pencapaian luar biasa. Lihat timnas Qatar U23 sebagai tim debutan yang mampu mencapai peringkat keempat. Kini mata dan hati mereka tertuju pada playoff mendebarkan di Paris, Prancis melawan Guinea. Di sana mereka akan bertarung dengan tekad baru, mengusung impian baru dan membangun kembali harapan untuk meraih tiket emas ke Olimpiade Paris 2024. Ketegasan dan harapan Sintayong pasca kegagalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Setelah kekalahan pahit dari timnas Irak U23, respon Sintayong menggambarkan sikap sportif dan keteguhan hati, meskipun penuh dengan kekecewaan. Ia dengan tulus mengucapkan selamat kepada lawan yang menang, mengakui mereka sebagai pemenang yang layak. Meskipun harus puas dengan peringkat 4, Sintayong tetap menyemangati timnya, mengapresiasi perjuangan mereka, dan mengingatkan bahwa masih ada jalan lain untuk mencapai Paris. Sungguh disayangkan kami tidak mendapat hasil yang diinginkan. Kami sudah melakukan yang terbaik, kata Sintayong sambil menegaskan semangat untuk terus berjuang. Sementara harapan melayang, api semangat masih berkobar. Pertandingan playoff melawan Guinea U23 menjadi lentera baru bagi timnas Indonesia U23 yang bertekad meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Dalam penantian yang gelap, terbentang jalan yang masih harus dihadapi dengan Sintayong dan timnya. Untuk siap menghadapi ujian berikutnya pada Kamis 9 Mei 2024 di Paris. Harus bangga, ini langkah awal prestasi. Erick Thohir respon kekalahan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Erick Thohir memberikan respon atas kekalahan timnas U23 Indonesia dalam perebutan 3 Piala Asia U23 2024. Meskipun kalah dari Irak, Thohir tetap memuji perjuangan anak-anak asuh Sintayong.
Ivar Jenner memulai dengan mencetak gol, namun Irak dengan cepat menyamakan kedudukan. Pada babak tambahan, mimpi terakhir ketika Ali Jasim mencetak gol penentu. Namun Erick Thohir tetap mengangkat kepala, menyatakan kebanggaannya terhadap pencapaian tim yang debutan di turnamen tersebut. Garuda Muda membanggakan, pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 begitu luar biasa, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Tampil sebagai tim debutan tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini. Erick Thohir mengingatkan bahwa ini adalah awal dari prestasi yang akan datang. Meskipun harus berjuang melalui babak playoff, masih ada harapan untuk meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia akan bertemu Guinea untuk merebut satu tempat tersisa. Ini bukan akhir, melainkan babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, kata Erick Thohir. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea. Bismillah. Dengan semangat yang berkobar, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi ujian berikutnya dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk melawan Guinea. Bagaimana menurut kalian, guys? Penyebab kegagalan menuju Olimpiade, menggali 5 alasan keguguran mimpi Timnas Indonesia U23. Nomor 1, menyayat hati. Mimpi lolos langsung Olimpiade Paris 2024 pupus bagi Timnas Indonesia U23 setelah mereka harus rela finish di posisi keempat dalam Piala Asia U23. Dalam laga penentuan melawan Timnas Irak U23, kekalahan dengan skor tipis 1-2 menjadi pukulan telak bagi Garuda Muda. Alasan-alasan dibalik kegagalan tersebut mencakup beragam faktor yang mempengaruhi performa tim. Pertama, ketidakteraturan lini pertahanan menjadi celah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Irak, yang berhasil mencetak 2 gol berkat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Meskipun mencatatkan penguasaan bola yang lebih tinggi, ketidakmampuan dalam mengkonversi peluang menjadi gol menjadi hambatan besar bagi Indonesia. Catatan 16 percobaan dengan hanya 3 yang mengarah ke gawang mencerminkan kurangnya efektivitas dalam menyelesaikan serangan. Keputusan wasit yang kontroversial juga menjadi sorotan, di mana gol Irak pertama yang dipertanyakan oleh Indonesia tidak mendapat pengakuan, meskipun ada keraguan yang tercipta dalam kotak penalti. Kelengahan di lini pertahanan juga menjadi masalah, terutama saat gol kedua Irak tercipta dari situasi yang seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik. Kurangnya konsentrasi dalam momen krusial membuat Indonesia harus membayar mahal. Namun, mungkin yang paling menyakitkan adalah kurangnya ketenangan dalam menyelesaikan peluang. Peluang-peluang emas yang didapat sepanjang 120 menit kurang dimanfaatkan secara optimal, membiarkan harapan gol kedua terbuang percuma. Meskipun kekecewaan meliputi hati para pemain dan pendukung, harapan untuk belajar dari kegagalan ini dan bangkit kembali akan selalu membakar. Harus segera bersiap ketidakpastian 3 pemain penting Timnas Indonesia U23 menghadapi laga penting melawan Guinea U23. Berjuang dalam babak playoff menjadi satu-satunya jalan bagi Timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Setelah kekecewaan di Piala Asia U23 2024, kegagalan meraih kemenangan dalam sebuah perebutan tempat ketiga mengantarkan Garuda Muda pada posisi yang memaksa mereka mengejar tiket ke Paris dengan cara yang lebih berat. Sorotan tak hanya pada kekalahan itu, namun juga pada 3 pemain kunci yang diragukan akan turun melawan Guinea U23. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang mungkin harus absen karena kembali dipanggil klubnya KMSK DNZ di Belgia. Kehadiran Marcelino menjadi pijakan penting bagi Timnas Indonesia U23, terutama dengan kontribusinya yang tak tergantikan selama turnamen, termasuk sumbangan 2 gol penting. Tak hanya Marcelino, Justin Haber juga menjadi pertimbangan serius. Potensi absennya karena akumulasi kartu kuning atau kendala kontrak klubnya Cerezo Osaka bisa menjadi pukulan telak bagi strategi Sintayong.
Sementara itu, Nathan Joaon juga menghadapi tantangan serupa dengan izin dari SC Heerenveen yang menjadi tanda tanya besar. Kisah dramatis para pemain ini mencerminkan ketegangan dan ketidakpastian yang melanda timnas Indonesia U23 saat mereka mempersiapkan diri untuk melawan Guinea U23. Dalam kegelapan yang menyelimuti, harapan dan doa menjadi satu-satunya pelita bagi mereka yang berjuang demi mewujudkan mimpi Olimpiade. Bagaimana menurut kalian, guys? Momok Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Absennya pemain kunci menghantui. Perjalanan emosional Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 akhirnya berakhir dengan kepala tertunduk. Meskipun memperoleh posisi keempat, kekalahan tipis dari Timnas Irak U23 menorehkan luka yang mendalam, terutama karena kegagalan menyegel tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Mimpi menuju Paris harus menunggu satu laga playoff lagi, yang akan dijalani melawan Timnas Guinea U23 di Paris, Prancis pada 9 Mei mendatang. Namun, cobaan ini bukan satu-satunya rintangan. Absennya pemain kunci seperti Rafael Struijk dan Rizky Ridho menghantui Garuda Muda dalam momen-momen krusial. Kehilangan Struijk di babak semifinal dan Ridho di perebutan posisi ketiga memberikan pukulan telak bagi skuad. Kedua pemain tersebut adalah tiang kuat di lini belakang dan absensi mereka meninggalkan celah yang sulit diisi. Tanpa kehadiran mereka, kelemahan terbuka di pertandingan dan Timnas Indonesia U23 harus menghadapi nasib yang tidak menguntungkan. Meskipun menelan kekalahan pahit, pandangan masih tertuju pada masa depan. Timnas Indonesia U23 harus menerima kekalahan ini sebagai pelajaran berharga dan memperbaiki diri untuk melangkah maju dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka akan terus berjuang demi mewujudkan impian mereka di Olimpiade Paris 2024.